Selamat siang. Kita akan koreksi ilmu di koreksi tulisan itu penting. Makanya disiapkan kertasnya semua. Ini dicatat beberapa hal yang perlu anak-anak ingat dalam koreksi. Itu dari teman-teman sudah sebagian saya baca, ada beberapa yang sudah semua saya baca, lantas ada beberapa bagian yang dikoreksi, namun dengan waktu yang singkat tidak mungkin dikoreksi semuanya, ya. Jadi bagian ada yang paragraf pertama saja yang saya koreksi. Nah, ini prinsip-prinsip koreksi harus pegang. Dan ini jadi pegangan seumur hidup, karena ini nanti akan bermanfaat sampai tua. Satu, tulis. Jangan salah ketik. Jangan salah ketik. Ya, ini ya, jangan dulu ya. Jangan asem, jangan lodeh, jangan. Tapi ini tidak kita pakai jangan bayam, tapi nulis jangan salah ketik. Oke? Ya, nanti dikoreksi. Tulisan saya yang salah ketik apa ya? Kalau depan, kata depan harus D E P A N. Ini penjelasan ya. Jangan N-nya keliru M. Artinya sudah tidak bisa dibaca di depan. Apa itu depan? Ya? Oke. Nah, yang kedua, jangan salah ejaan. Jangan salah ejaan. Nah, ini nanti diperiksa tulisannya di depan itu di dan depan sambung atau pisah? Bisa, karena itu adalah kata depan. Di itu kata depan, ya. Jadi di depan itu ada berapa kata? Ya, ada 2. Jangan disambung. Jadi nanti kalau koreksi jangan ditulis di depan sambung. Kalau salah koreksi ini nanti dikembalikan kalau sudah diketik ya. Terus kalau dimakan itu disambung atau dipisah? Sambung. Itu berapa kata dimakan? 1. Kalau di yang dimakan itu di merupakan awalan, bukan kata depan. Ya, di rumah awalan atau kata depan? Di kata depan. Diminum kata depan atau awalan? Jadi nanti kalau ngetiknya salah disambung menjadi dipisah dan sebaliknya akan dikembalikan. Ya. Nomor 3. Nomor 1 apa tadi? Jangan. Nomor 2. Nomor 3. Jangan salah tanda baca. Ya, jangan salah tanda baca.
Apa misalnya tanda baca? Koma, titik, tanda seru, tanda tanya, terus tanda petik. Dalam tulisan paling gampang itu. Ada lagi yang satunya lagi titik koma. Kalau titik koma dengan koma bedanya apa? Kalau lebih panjang, mirip satu kalimat, frasa sendiri, itu bisa dibuat titik koma. Nah, kalimat yang lain bisa nyambung itu. Tetapi untuk memudahkan, tidak bingung-bingung, karena dalam karya sastra mengarang itu lebih baik memakai titik dan koma saja. Titik koma jarang dipakai kecuali bahasa hukum, jadi tidak bingung. Nah, oke? Nah, sekarang untuk menempatkan koma dan menempatkan titik, gimana caranya? Ya, tadi ada tulisan temanmu yang panjang kayak kereta api, ya, tidak ada titiknya, tidak ada komanya. Itu sebaiknya jangan seperti kereta api yang tidak punya titik, yang tidak punya koma. Jadi paling panjang satu kalimat itu sampai titik ya ada 14 kata. Setidaknya itu bisa dihitung. Jangan panjang-panjang, ya. Jangan panjang-panjang. Nanti yang membaca tidak masuk, supaya lebih gampang mengerti. Sedikit-sedikit titik atau koma. Nah, sekarang membedakan antara kalimat yang mempunyai huruf dan mempunyai titik bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, berapa nih sekarang? 4. Ya, ulangi nomor 1 apa? Jangan salah ketik. Kalau salah ketik dikembalikan. Nomor 2. Jangan salah ejaan. Kalau salah ejaan dikembalikan. Nomor 3. Jangan salah tanda baca. Kalau salah tanda dikembalikan. Nah, ini belum masuk berikutnya. Tanda baca yang lain adalah tanda tanya. Tanda tanya dipakai untuk kalimat tanya. Contohnya, nanti kalau ada pertanyaan siapa namamu, tetapi adik-adik tidak dikasih tanda tanya, harus diganti tanda tanya. Terus tanda baca seru, contohnya hore, ada kata begitu. Itu pakai tanda baca atau tanda tanya apa tanda seru? Tanda seru. Kalau dikasih titik boleh nggak? Nah, boleh, tapi harus diganti supaya lebih bagus, lebih mengena di perasaan, lebih mudah dihayati. Ya. Terus tanda baca tanda petik gunanya untuk kalimat langsung. Coba diperiksa, kalau kalimat langsung tidak ada tanda petiknya, dikumpulkan, maka akan dikembalikan. Sesudah dikembalikan, dia apa? Diperbaiki. Nah, ingat kata-kata ini. Saya adalah
Ikuti. Penulis karangan saya sendiri sekaligus editor penyunting korektor yang mengedit mengoreksi menyunting tulisan saya sendiri. Ya, jadi tugas penulis bukan hanya menulis, tapi dia harus menguasai ilmu menyunting, mengedit, mengoreksi. Sekarang tanda petik untuk kalimat langsung itu tempatnya di mana? Di awal dan di akhir. Ya, di awal dan di akhir. Terus ada penerangnya, yaitu apa? Kata tentang yang mengapa begitu? Karena supaya diketahui siapakah yang mengatakan kalimat itu. Ya, kata penerang ini ada di awal atau di akhir kalimat langsung? Siapa yang di awal? Angkat tangan. Siapa yang di akhir? Angkat tangan. Siapa yang nggak mengerti? Angkat tangan. Itu Pak. Ya? Siapa yang mengerti? Nomor 2. Nomor 2 itu mengerti? Tidak Pak. Tidak mengerti? Ini misalnya. Ya, ini kalimat langsung. Contoh kalimat langsung. Kata ibu, koma, tanda petik buka. Ibu mau ke pasar, nak. Titik, tanda petik tutup. Kalimat langsungnya di mana? Ibu mau ke pasar. Nah, kata penerangnya adalah ibu berkata. Koma, tanda petik buka atas, ditulis ibu pakai huruf besar atau kecil ini-nya? Harus besar. Kalau kecil dikembangkan. Ibu mau ke pasar, koma, nak. Ya, naknya kecil atau besar? N-nya? Besar, karena menyatakan orang yang diajak bercakap-cakap. Titik, tanda petik tutup. Ini kalau kata penerangnya ada di depan. Kalau di belakang bagaimana? Tanda petik awal, ibu mau ke pasar, koma, nak hanya besar, titik atau koma? Koma, tanda petik, kata ibu, baru tanda titik. Katanya K itu tandanya huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Ulangi. Tanda petik,
I besar, ibu mau ke pasar, koma. Nah, koma tanda petik atas, tutup ya. Kata ibu titik. Sebaliknya, kalau di depan ibu berkata, koma tanda petik buka, ibu mau ke pasar. Nah, titik baru tanda petik. Nanti diperiksa kalau tulisannya ada yang tidak pakai itu dan tidak memakai kaitan itu dikembang, untuk diperbaiki sampai. Lantas selanjutnya, jangan salah menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar untuk yang satu, huruf tidak nyala. Nah, huruf besar, huruf halo, nggak nyala. Halo. Tadi ada yang menulis kalimat tidak diawali dengan huruf besar. Contohnya, tulisannya bawah sini. Baca paling atas. Nah, baca aja. Paling atas. Kejadian itu saya berada dari banyak orang-orang dan juga banyak bisa membedakan lagi yang dapat dilakukan. Ya, yang paling depan kata apa? Karena kejadian itu. Nah, ini berarti enggak awal, bukan awal ya ini, bukan awal tulisan. Ada sambungannya ya. Karena kejadian itu berarti kayaknya harus huruf. Nah, tadi saya baca ada yang dimulai dengan huruf kecil. Kalau di awal kalimat ditulis dengan huruf kecil akan dikembang? Tidak. Jadi semua kalimat harus diawali dengan huruf besar. Penggunaan huruf besar yang lain. Nama orang. Semua nama orang harus dimulai dengan huruf besar. Namamu siapa? Halo, Mbak. Dek, namanya siapa? Namamu siapa? Nah, lengkapnya? Lengkapnya namamu? Nah, ulangi yang keras. Nah, yang besar apa hurufnya? Terus? Nah, kalau menulis nama dua kata diawali dengan huruf kecil, yang baik yang di depan maupun yang di belakang, tulisannya akan dikembang? Tidak. Namamu siapa? Yang besar apa? Baik, bentar. Lantas yang selain lantas selain nama yang memakai huruf besar di awal kata adalah apa? Kota. Apa lagi?
Nama jalan, apa lagi? Hah? Apa? Negara, apa lagi? Singkat, misalnya SMP Negeri 1 Damder. Pertanyaannya, mana yang ditulis dengan huruf besar? Terus? Terus? Ya. Yang menulis nama singkatan dengan huruf kecil, maka tulisannya akan dikembalikan. Nah, sekarang nama apa lagi yang memakai huruf besar? Ini belum singkatan itu harus ada titik atau tidaknya ya. Ini agak rumit, nanti agak bingung. Kalau tulis singkatannya itu ada 3, maka titiknya tidak ada. Tetapi kalau singkatannya cuma 2, ada titik di antara 2 huruf singkatan itu. Tetapi ini nanti akan bingung adik-adik karena ada yang begini dan begini. Tapi yang diingat tentang hal-hal penting seperti tadi, jangan dilupakan. Yang berikutnya, nomor berapa sekarang? Ulangi nomor 1. Jangan salah ketik, jangan salah ejaan, jangan salah tanda baca, jangan salah menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Terus yang ke-7 sekarang ya? 6. Jangan menggunakan kata yang disingkat. Misalnya yang, kata yang ditulis menjadi YG kecil. Kalau kata yang ditulis menjadi YG, maka tulisannya akan dikembalikan. Teman-teman, teman tanda garis bisa ya. Terus teman, tadi ada yang ditulis teman 2, benar apa salah? Dulu boleh, zaman dulu boleh, sekarang nggak boleh. Karena kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, disingkat PUEBI. Apa singkatannya? PUEBI. Kalau menulis orang-orang disingkat orang 2 boleh nggak? Ditulisnya bagaimana? Ya. Jadi ada tanda baca lagi ini straight, terus ada yang tanda garis miring. Garis miring itu artinya apa? Atau. Memilih garis miring atau kurung tutup, kurung buka? Terserah. Terserah. Yang pasti artinya garis miring sama kurung tutup dan kurung buka itu sama. Oke, ini beberapa hal sederhana. Saya belum menuju ke arah edit kalimat dan belum menuju ke edit isi. Mengerti? Mengapa? Karena yang penting sekarang adalah saya sebagai siswa mau
Mau apa? Mau apa? Mau belajar. Bagaimana cara belajar menulis? Mau apa? Mau apa? Mau ya? Mau apa? Mau menulis apa? Hah? Ayo saya bisa meneruskan. Sebagai siswa, yang penting bagi saya sekarang adalah mau menulis sebanyak-banyaknya. Mau nggak menulis sebanyak-banyaknya? Siapa yang mau? Siapa mau? Nggak mau? Mau. Saya sebentar. Tadi sudah diajar sama Bu Emi kan? Sudah. Kenapa kok saya minta adik-adik, anak-anak, cucu-cucuku, ya, kok menulis banyak-banyaknya? Coba manfaat menulis apa? Nah, manfaat. Sini, maju satu. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, dasar buku dharmakan, dharma buku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandu. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Salam. Nah, ternyata jiwa pramuka itu harus apa? Dinyatakan, diwujudkan, dihayati, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari ada berapa jam? Berarti saya adalah pramuka selama berapa jam sehari? 24 jam sehari. Walaupun saya memakai celana pendek dan tidak memakai baju pramuka, walaupun saya pakai kaos oblong di rumah, dan ketika saya tidur dan bangun tidur, saya tetap seorang dan harus dapat menjalankan dasar dharma. Salah satu cara untuk menghayati dan mengamalkan dasar dharma adalah dengan jadi saya harus menulis apa yang dapat saya rasakan ketika menulis. Contohnya adalah saya merasa capek. 2,
capek. 2. Senang. Apa? Sedih. Saya semakin pandai. Saya bisa semakin saya bisa mengerti. Saya bisa mengulang yang dari saya tidak bisa akhirnya menjadi bisa. Sesudah bisa saya ulang lagi menulis sebanyak-banyaknya lagi, maka saya akan menjadi seorang yang ahli. Sesudah saya ahli, maka saya akan menjadi seorang yang mahir. Sehingga ketika saya melihat orang lain kesulitan menulis dengan cepat, saya dapat menulis. Saya mengerti apa yang saya tuliskan. Saya menjadi lebih pandai. Saya belajar terus. Saya bisa mendapatkan kepuasan dalam hidup. Ini yang berarti bagi peningkatan nilai-nilai hidup saya. Dari sedih dengan menulis saya menjadi senang. Dari senang dengan menulis saya menjadi sedih. Bahagia. Juga bisa sedih. Dari kecewa saya dengan menulis bisa menjadi dari saya tidak punya ide dengan menulis saya bisa menjadi punya ide. Dari punya ide dengan menulis saya bisa mewujudkan ide saya. Saya bisa menulis cita-cita hidup saya, maka suatu saat cita-cita hidup saya akan tercapai. Apa manfaat menulis? Apa manfaat menulis? Banyak sekali. Oleh sebab itu saya akan terus menulis. Saya menulis apa saja yang saya jumpai, yang saya rasakan, yang saya pikirkan, yang saya cintai, yang saya benci, yang saya taksir, yang saya merasa dekat ketika berjumpa dengannya, yang saya merasa malu bila harus berkata-kata, yang saya merasakan grogi bila saya bertemu dengannya, yang saya merasa sedih bila kupikirkan. Semua itu dapat saya tulis. Dengan apa aku menulis? Aku punya pensil, maka aku gunakan pensil. Aku punya ballpoint, maka aku gunakan ballpoint. Aku punya spidol, maka aku gunakan spidol. Aku punya kapur tulis,
maka aku gunakan kapur tulen. Aku punya arang, maka aku gunakan arang. Aku punya HP, maka aku gunakan HP. Aku punya laptop, maka aku gunakan laptop. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Harry. Dia senang bermain sambil berlari-lari. Harry, kuku kemari, kuku ayo lari. Ya. Dan ketika aku menulis itu semuanya, aku tidak memikirkan tulisanku benar atau salah. Yang penting aku menulis. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Harry. Dan seterusnya. Sesudah tulisanku banyak dan jadi, baik itu berupa puisi atau cerita seperti yang diajar Bu ini, maka sesudah itu tulisanku baru ku koreksi. Tetapi aku harus niat bahwa yang penting aku sudah menuliskannya. Mau. Yang penting aku mau. Nah, yang penting aku mau. Oke, sekarang diulang. Nomor 1 apa? Nomor 2? Nomor 3? Jangan salah tanda baca. Nomor 4? Jangan salah menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Nomor 5? Jangan menggunakan kata yang disingkat. Oke. Hidup ini jangan diisi dengan hal yang negatif. Jangan itu kata negatif. Orang mau dilarang-larang, Mbok, jangan begitu. Jangan itu melarang, bukan jangan tahu. Jangan goyau pakai yang lain. Jangan bilang jangan. Jangan bilang jangan. Jangan. Mengerti maksudnya? Daripada aku gunakan kata larangan, lebih baik ku gunakan kata yang positif. Dan aku bersemangat untuk berkarya dan juga untuk menulis. Dan juga untuk menulis. Jadi sekarang tugas Anda mengubah segala yang bersifat negatif atau larangan itu menjadi bersifat positif. Yang
bersifat baik, yang bersifat semangat, yang bersifat gembira. Nomor 1 apa? Jangan sakiti. Diganti dengan kata perintah yang positif. Apa contohnya? Jangan gunakan apa tadi? Ulangi. Jangan salah ketik. Nah, mengetik harus benar. Nah, mengetiklah dengan benar. Ganti katanya. Itu biarkan di atas tadi. Sekarang di bawahnya kasih nomor 1 lagi. Nah, ulangi yang atas. Jangan salah ketik. Diganti dengan kata positif. Mengetik dengan benar. Nomor 2. Ulangi yang keras. Jangan salah baca. Menulis ejaan dengan benar. Nomor 3. Jangan salah tanda baca. Menulis tanda baca dengan. Nomor 4. Dengan salah. Ulangi. Nomor 4. Jangan salah menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Gunakan huruf besar dan huruf kecil dengan benar. Nomor 5. Nomor 5. Jangan menggunakan kata yang singkat. Gunakan kata secara lengkap.